Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya pemirsa ya. Senang sekali kita dapat bertemu dalam acara Syiar Muhammadiyah Majelis Pelayanan Sosial Medan. Dan tentunya melalui tayangan ini kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya meningkatkan hubungan kita kepada sesama umat manusia. Dan pemirsa, kali ini bersama saya Kori, kita akan membahas tema yang sangat luar biasa, cukup menarik pemirsa, yaitu potensi zakat dalam pemberdayaan kaum duafa. Dan akan kita bahas dengan narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir bersama kami di sini. Ada Ustadz Dr. Andes Haji Burhanuddin MAG. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, kali ini tema kita luar biasa Ustadz, yaitu potensi zakat dalam pemberdayaan kaum duafa. Dan seperti yang kita ketahui ya pemirsa, bahwa ibadah zakat ini adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat manusia yang mampu dan memiliki kelapangan harta. Lalu yang ingin saya tanyakan di awal ini ya Ustadz Burhan, sebenarnya siapa saja sih yang harus mengeluarkan zakat ini? Apakah hanya orang kaya saja kalau bisa kita katakan begitu ya Ustadz? Apakah orang yang kurang mampu tidak boleh mengeluarkan zakat, atau sebenarnya seperti apa sih Ustadz maknanya ini? Terima kasih. Sebenarnya zakat itu juga tadi termasuk dalam rukun Islam ya. Cuman zakat itu ya maknanya kan pembersih ya. Membersihkan baik harta maupun diri. Makanya zakat itu juga bermacam-macam. Ada namanya zakat fitrah, ada namanya zakat mal. Iya. Bahkan dalam dunia yang berkembang sekarang muncul ada zakat profesi. Zakat profesi. Nah, jadi artinya kalau dia bicara zakat fitrah, itu zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ya, yaitu setiap individu yang mampu untuk membayar zakat fitrah dan diberikan sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Kalau dibayarkan setelah Idul Fitri, dia tidak zakat fitrah lagi. Bukan zakat fitrah lagi, Ustaz. Nah, dalam konsep zakat fitrah itu diperuntukkan untuk fuqara dan masakin. Tujuannya zakat fitrah itu supaya pada hari raya nanti tidak ada peminta-minta lagi. Karena orang yang fuqara wal masakin itu, dia bekerja dapat hari ini untuk hari ini. Kalau pas libur, dia tentu tidak dapat untuk memenuhi kebutuhannya. Disinilah peran daripada zakat fitrah itu. Jadi zakat fitrah beda dengan zakat yang lain. Nah, jadi kalau dalam suatu keluarga, berapa orang di bawah pertanggungjawabannya dihitung. Sekalipun baru lahir, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Dan termasuk mungkin ada pembantu yang di bawah pembinaannya, ya, tanggung jawabnya juga dikeluarkan zakatnya. Iya. Kemudian ada zakat mal. Zakat mal. Ini zakat harta ini tentu orang yang punya juga zakat mal ini. Ya. Jadi zakat mengeluarkan harta yang sudah sampai nisab dan haulnya, ada ukurannya. Kalau emas umpamanya 85 gram baru wajib zakat. Ya, kalau umpamanya ternak kambing 40 ekor baru kena, kalau 5 ekornya belum kena zakat. Jadi artinya zakat ini adalah orang yang memiliki harta yang sudah menurut ukurannya wajib dia mengeluarkan zakat. Nah, itu zakat. Jadi ini harusnya orang yang mampu. Tapi ada juga dalam bentuk infak sedekah. Infak dan sedekah. Jadi infak sedekah itu tidak mesti kaya. Ya, berapa rezeki dikasih Allah pada hari ini? Ya, sebagai rasa syukur kita, sisihkan sebagian. Nah, untuk kepentingan saudara-saudara kita yang memiliki ekonomi yang belum baik, kita bisa saling berbagi. Makanya zakat, infak, sedekah ini begitu penting dalam Islam. Makanya dalam Quran pun selalu digandeng. Sudah kalimat aqimis shalah wa ataz zakah. Tegakkan salat, bayarkan zakat. Begitu pentingnya kepedulian Islam terhadap sesama. Bahkan ya dalam
surat Al-Ma'un, itu ada teologi Al-Ma'un. Makanya Muhammadiyah pun terkenal karena teologi Al-Ma'un itu. Apa itu Ustaz? Boleh jelaskan Ustaz? Nah, dulu Muhammadiyah awalnya ada majelis namanya, itulah sekarang MPS. MPS. Dulu namanya PKU. Oh. PKU itu kepanjangannya Penolong Kesengsaraan Umat. Jadi orang yang doa apa itu diperhatikan oleh warga Muhammadiyah bagaimana untuk mengangkatkan dia dari kaum doa apanya itu. Sehingga lahirlah panti asuhan, orang-orang tidak mampu, tidak bisa biaya hidupnya. Disiapkan, dicarikan oleh Muhammadiyah untuk mengangkatkan harkat dan martabat kaum-kaum doa apa itu. Nah, situ makanya konsep Al-Ma'un itu. Makanya dalam surah Al-Ma'un itu kan disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa yang disebut orang-orang yang pendusta-pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang selalu menghardik, tidak peduli dengan anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak memberi makan fakir miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Jadi bayangkan itu, orang yang sholat sampai keningnya hitam pun tak laku sama Allah. Kalau di matanya ada fakir miskin, dia tidak peduli. Jadi begitu besar potensi zakat untuk memberdayakan kaum-kaum du'afa dalam kehidupan. Maka konsep dalam Islam pun disebutkan dalam surat Fatir ayat 29. Allah menawarkan kepada kita semua, ya, para pemirsa juga, luar biasa ayat ini. Maukah kamu kutunjukkan suatu bisnis yang kamu tidak akan pernah rugi sampai kapanpun? Biasanya kalau bisnis kan ada rugi ada untung. Ya. Tapi ini bisnis tidak pernah rugi, untung terus. Ya. Apa itu bisnisnya? Innal ladzina yatluna kitaballah. Apa itu? Baca Quran. Yang kedua wa aqamas shalah. Menegakkan salat. Yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berinfak. Bersedekah, bayar zakat. Itu ibarat bisnis. Malah kalau menurut akal kita kan, harta kita yang kita keluarkan itu kan sisanya tinggal. Ya. Dalam konsep Islam tidak. Begitu harta kita keluarkan, yang tinggal akan tumbuh berkembang. Wah, Masya Allah. Makanya dalam surat Saba 39, Allah ingatkan kita itu. Berapa tadi yang kau zakatkan, infakkan? Lebih dari itu akan kuganti, kata Allah. Yakin enggak kita dengan itu? Cuman kadang-kadang gantinya itunya, ya kan? Orang kan menganggap maunya ini hari berinfak di masjid, pulang ke rumah ada yang ngantarkan uang. Itu main togel saya bilang, ya kan? Mungkin ini hari kena nomornya besok cair. Tapi dalam Islam bisa saja memang seketika dibalas Allah, bisa saja di hari tua kita, bisa saja pada saat kita tua, ya. Balasan tenang, hidup kita bahagia kita. Itu adalah mungkin dari lahir zakat, infak, sedekah yang pernah kita lakukan, dibalas Allah. Iya. Jadi balasan Allah itu tidak selamanya dalam bentuk duit, harta, ketentraman batin, benar-benar, ya, ketenangan jiwa, itu bisa saja makan walaupun lauknya nggak mahal tapi bisa bertambuh. Iya. Siapa yang bikin nikmat, itu? Begitu, Ustaz, ya? Ini lauk mahal-mahal tapi terbuang. Kenapa? Jadi cukup tidak cukup itu Allah yang membuat. Kenapa Allah beri seperti itu? Karena kita rajin menolong orang, saling berbagi. Itulah ajaran Islam yang telah diberikannya kepada kita. Ternyata banyak sekali yang tidak kita sadari bahwa itu dari perbuatan baik kita dengan melalui zakat dan infak sedekah yang pernah kita lakukan selama hidup kita, begitu ya Ustadz ya. Wah, luar biasa sekali. Baik pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Ustadz Burhanuddin. Tetap bersama kami akan segera kembali.
Iya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Syiar Muhammadiyah Majelis Pelayanan Sosial Medan. Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ustadz Burhanuddin seperti apa sebenarnya makna dari berzakat itu. Ini luar biasa sekali kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, pemirsa. Lalu Ustadz, sebenarnya apa sih hikmah dari berzakat yang bisa kita ambil ataupun kita resapi dalam kehidupan kita sehari-hari begitu, Ustadz? Terima kasih. Sebenarnya zakat itu suatu perintah yang wajib yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya ada hikmah di balik itu. Jadi bukan hanya kita lihat orang mengeluarkan hartanya untuk membantu kaum-kaum du'afa. Tapi ini satu training sebetulnya dalam hidup kita. Saya teringat sebuah hadis Nabi yang rukun Islam itu kan dalam hadis Nabi itu disebutkan. Kalimatnya gini, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina, di training dengan 5 hal. Dengan 5 hal. Ya, pertama syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kedua wa aqamas salah. Yang ketiga saum Ramadan. Keempat wa ataz zakah. Keluarkan zakat. Jadi hikmah dari zakat itu yang pertama adalah untuk mengikis sifat-sifat kikir dalam hidup kita. Ya. Memang manusia ini kan punya sifat kikir. Iya, jadi dengan zakat itu sifat kikir itu bisa lenyap, bisa hilang. Ya. Sehingga muncullah sifat-sifat dermawan. Itu salah satu makna dari zakat. Bagaimana menjadikan kita punya sikap ya saling ingin menolong sesama. Yang kedua, hikmah zakat itu adalah kita punya kepedulian terhadap sesama. Kepedulian terhadap sesama. Kita merasa bersaudara. Iya. Kan disebutkan dalam Quran itu, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Persaudaraan itu apa bentuk dan wujudnya? Bukan hanya lip service, hiasan bibir. Saudaraku tapi gitu ya, Ustaz. persaudaraan itu dibentukkan dalam wujud nyata. Dalam wujud nyata. Nah, jadi dalam konsep ukhuwah Islamiyah itu ada 4 penyangganya. Maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Pertama, ta'aruf, saling kenal mengenal. Yang kedua adalah tafahum, saling memahami. Yang ketiga, ta'awun, saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Yang Melalui keempat, zakat ini juga bisa takaful, saling menjamin. Jadi kalau kita berada di lingkungan saudara kita, tak usah khawatir. Kalau kita punya kekurangan, pasti saudara kita menolong kita. Ya. Itulah yang harus lahir dari perintah Allah untuk berzakat itu. Di samping kita kan manusia biasa. Ini perlu juga disimak oleh para pemirsa dalam hidup. Kita kan bukan malaikat yang suci. Benar. Kita bukan nabi dan rasul yang maksum. Kita ini manusia yang banyak dosa, punya kesalahan. Seorang pedagang mungkin tidak bersih ada hasilnya dalam dia berdagang. Kadang-kadang enak saja orang bilang, ini modalnya saja Pak, padahal maksud dia itu supaya laku. Iya. Mana mungkin orang jualan modal saja. Nah, itu juga nanti kan hasil yang kita terima itu kurang bersih. Jadi untuk membersihkan itulah zakat ini. Maka diperlukan zakat ya Ustaz ya. Pembersih ya kan. Pembersih. Nah, jadi dia bisa membersihkan harta kita yang tinggal. Ya, mungkin kita bekerja sebagai pegawai, digaji. Tapi mungkin dalam kita menerima gaji itu mungkin ada hal-hal yang memang kita korupsi. Bukan hanya mungkin uang, tapi bisa korupsi waktu. Benar. Bagaimana membersihkannya itu? Kan takut kita nanti di yaumil hisab. Maka salah satu peran yang penting zakat ini. Maka zakat sebagai karbol, pembersih kesalahan, kesilapan dan dosa yang pernah kita lakukan. Oke, luar
luar biasa sekali Ustaz. Mikir sifat kikir, kemudian kepedulian terhadap sesama. Ada lagi yang lain Ustaz? Kemudian Nabi pernah berpesan ya, kalau kamu takut hartamu diambil orang, takut dimakan rayap, maka berjakatlah, bersedekahlah. Pamannya ya dalam kehidupan kita ya, pamannya harta kita diambil orang, punya kendaraan roda 2 hilang. Iya. Jangan hilangnya itu yang kita pikirkan, yang perlu kita evaluasi. Apa salahku? Mungkin kemarin dapat rezeki lupa bayar zakat, lupa berimpak dan bersedekah, sehingga Allah sentakkan diri kita, Allah ingatkan diri kita. Jadi kalau kita dapat rezeki diberikan Allah, jangan lupa kalau dia dalam bentuk zakat ada ukurannya, tidak usah khawatir. Itu akan membuat kita tenang dan yang sisa juga akan berkembang. Kalau dalam bentuk dia tidak dalam bentuk zakat, bisa infak. Infak sedekah itu kan nggak ada ukurannya. Seikhlasnya. Berapa yang dikasih Allah rezeki pada hari ini? Pamannya cuma dapat 50.000. Padahal kebutuhan kita tidak cukup 50.000. Keluarkan saja 5.000. 45.000 itu insya Allah pasti cukup. Siapa yang buat cukup? Allah yang membuat cukup. Kadang dalam kehidupan kita lihatnya, kalau ada uang, kita bisa makan ayam. Tapi kalau nggak ada uang, bisa makan telur ayam. Kan sama-samanya ada ayamnya. Ya kan? Tapi karena heran lagi kita melihat, kok bertambuh anakku ini walaupun dengan ayam di telur di mata sapi, bisa bertambuh. Kemarin ku beli lauk mahal-mahal, tak habis anakku. Siapa yang punya kerja itu? Kan Allah. Kenapa Allah beri itu? Persoalan zakat. Jadi ini hikmahnya luar biasa. Jadi dalam kita mendapatkan rezeki dari Allah, ya kita harus dapat menyisihkan sebagian. Termasuk ini merupakan rasa syukur kita. Jadi hikmah berzakat, infak, sedekah itu membuktikan kita hamba yang bersyukur. Atas rezeki Allah kan sudah janji, jika kamu mensyukuri nikmatku, pasti ku tambah. Tapi jika kamu kufur terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Untuk itu kita jangan ragu ya Ustadz ya, jangan sungkan-sungkan untuk bersedekah, berzakat dan berinfak seperti itu, karena Allah sudah menjanjikan ya pemirsa ya bahwa akan dikembalikan berlipat ganda begitu ya Ustadz ya, luar biasa sekali. Tidak ada orang yang pailit, tidak orang jatuh miskin karena orang yang ya, berzakat, berimpak dan bersedekah. Yakinlah itu. Yakinlah, baik. Nah ini kan luar biasa sekali Ustadz, hikmah yang sudah Ustadz jelaskan itu. Lalu seperti apa sebenarnya dampak zakat ini untuk diri kita sendiri sebagai kita orang yang memberikan zakat kepada orang lain, Ustadz? Ya, paling tidak dengan zakat yang kita berikan itu membuat kita selalu tawadhu. Kita menjadi orang yang rendah hati dan kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Tawadhu itulah ya. Merupakan hal yang penting dalam hidup kita. Tidak ada rasa sombong. Baik. Karena harta benda yang diberikan Allah, kita syukuri dengan menyisihkan sebagian untuk saling berbagi, kepada saudara kita yang membutuhkan. Iya, baik. Luar biasa sekali pemirsa. Nanti akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita, semakin menarik ya pemirsa. Untuk itu tetap bersama kami. Setelah yang satu ini kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih masih menyaksikan Syiar Muhammadiyah MPS Medan, masih bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Burhanuddin MAG, yaitu Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan. Tadi Ustadz sudah menjelaskan panjang lebar ya pemirsa, mulai dari makna berzakat itu apa, kemudian hikmah yang luar biasa yang terkandung di dalam zakat itu sendiri kepada diri kita sendiri, juga kepada sesama umat manusia, tentunya untuk kaum duafa juga sangat bermanfaat begitu ya pemirsa ya, luar biasa sekali. Untuk itu Ustadz, kan ini kalau dari warga Muhammadiyah ini luar biasa sekali.
warganya sangat banyak. Potensi zakatnya seperti apa, Ustadz, untuk warga Muhammadiyah Kota Medan? Ya, terima kasih. Muhammadiyah Kota Medan ini ada 32 cabang. 32 cabang. 147 ranting. Sekitar 2 jutaan warga Muhammadiyah Kota Medan. Kemudian dalam kalangan Perserikatan Muhammadiyah, zakat infak sedekah ini bukan hal yang luar biasa. Ya. Merupakan sudah hal-hal yang amalan. Ya. Kemana kita lihat di masjid-masjid Muhammadiyah, tengok infaknya. Kalau membangun masjid itu sebentar aja. Iya, benar. Karena kesadaran warga Muhammadiyah untuk menyisihkan hartanya untuk berzakat itu tinggi. Bahkan di Ramadan ini, beberapa masjid itu ada yang satu malam bisa 3 juta satu malam. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau dikumpulkan seluruhnya, potensi zakat itu ya mungkin sampai 20 miliar. Dan ada spesial di Muhammadiyah, lembaga itu yang mengumpul itu. Berapa kekuatan zakat untuk warga Muhammadiyah Kota Medan itu, Lajismu namanya. Lajismu. Ya. Lembaga amal zakat warga Muhammadiyah itu ditangani oleh Lajismu di Kota Medan. Luar biasa. Jadi ini salah satu ciri khas di Muhammadiyah itu. Kalau sudah ada jamaah, ada kumpul-kumpul, itu pasti ada mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta. Namanya selalu disebut fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Jadi kalau berimpak itu main lempar-lempar aja tuh. Luar biasa. Nah ini kan nilainya sangat luar biasa Ustadz ya, Iya. 20 miliar begitu Ustadz. Ini penyalurannya bagaimana Ustadz, kemana saja kira-kira? Itu kalau namanya zakat kan sudah ada ketentuannya. Dalam surat At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat itu. Di samping ada, kalau di Muhammadiyah ada prioritas-prioritas yang harus dibantu. Umpamanya yang sakit, yang biaya pendidikan tak mampu, ada yang perlu bantuan kursi roda. Iya. Itu diprioritaskan untuk ditolong lebih dulu. Bahkan ada rumah warga yang dibangun. Membangun rumah warga juga ya Ustadz? Membangun, luar biasa. membangun rumah warga itu dilakukan oleh lembaga zakat sedekah dari Muhammadiyah. Nah Ustadz, ini kan kita zaman semakin berkembang ya Ustadz, teknologi juga semakin berkembang. Zakat ini apakah benar harus ada ijab dan qabul atau berjabat tangan gitu Ustadz? Tapi kalau untuk zaman sekarang ini kan semua untuk memudahkan kita, teknologi membantu kita. Ada yang namanya zakat online begitu Ustadz, untuk membayarkan zakatnya melalui online ataupun melalui transfer. Itu boleh nggak sebenarnya sih Ustadz kalau zaman sekarang seperti itu? Ya, dalam perkembangan zaman, teknologi itu tidak menghambat orang beribadah. Sama juga, bukan hanya zakat ya. Kalau dulu kan ada konsep kalau kita beli itu ada akad jual beli. Saya beli ya, saya jual. Ya. Sekarang kita beli, orang saja nggak ada di situ. Tinggal Benar, masukkan jual uangnya, mana. ambil barangnya. Kita bilang beli ya, mungkin dibilang orang gila gitu. Sama siapa dia ngomong ini? Nah, situ teknologi. Nah, cuman persoalannya ya tentu itu kan harus tertulis kepada siapa diwakafkan, siapa yang menerima, siapa yang bertanggung jawab. Karena zaman teknologi sekarang pun bisa saja uang zakat ini dimainkan orang. Benar Ustadz. Kalau tidak jelas. Benar. Jadi perlu memang ya itu bukti lah kemana mau diwakafkan, siapa yang menerimanya, harus ada kemana tujuan pewakif itu. Lembaga yang khusus begitu ya Ustadz, untuk mengumpulkan zakat ini. Lembaga resmi. Kita kemarin Muhammadiyah sudah menerima wakaf dari bukan warga Muhammadiyah pun. Ya. Satu di Bromo, rumah beserta tanahnya sekitar 850 juta itu diwakafkan untuk pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan. Satu lagi di Percut, tanah kosong. Nah, mereka yang mewakafkan itu mengharapkan tempat ini menjadi rumah tahfiz. Kita sahuti keinginan pewakif sehingga mereka senang. Bahkan lebih dari itu mereka akan bantu lagi. Jadi artinya penerima zakat infak harus amanah juga.
sehingga dapat dilihat oleh orang banyak, oleh pewakif sendiri, begitu amanah yang diberikan itu betul-betul dijaga. Sehingga tidak menimbulkan bisa buruk sangka, kita jaga. Sehingga perlu walaupun online tadi, tapi kan ada data-datanya dari mana disiapkan untuk itu. Harus jelas ya, bahkan Ustaz, kita buatkan suratnya ke notaris ya, begitu supaya jelas ya. Itulah zakat itu. Iya, jadi perkembangan teknologi ini sebenarnya membantu ya Ustaz ya. Kita ingin memberikan bantuan kepada orang yang di luar kota misalnya Ustaz ya. Jadi kalau kita bertemu langsung kan agak repot, agak memakan waktu dan biaya dan lain sebagainya. Jadi memang teknologi bisa membantu kita dalam menunaikan zakat kita dalam beribadah begitu ya Ustaz ya. Ya Ustaz, saya ingin mengetahui, ini pertanyaan terakhir mungkin ya Ustaz ya. Sebenarnya apa sih Ustaz pengaruh ibadah wajib ini terhadap kehidupan sosial kita Ustaz? Terima kasih. Ya, ini saya menjawabnya lewat kisah ya, yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabat, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan bangkrut itu? Nah, jadi sahabat-sahabat ini pikirnya kok cerita bangkrut itu kita bisnis, cerita harta kan itu. Orang bangkrut itu ya orang nggak punya harta, tumpur, pailit, tidak punya duit. Tapi Rasulullah menjawab bukan itu. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang di dunia ini rajin beribadah, sholatnya 5 waktu ke masjid, puasa Senin Kamis, bahkan tiap malam bangun sholat tahajud, tiap hari lagi baca Quran. Tapi di akhirat masuk neraka. Ya, bingung kan sahabat? Ya kok bisa ya Rasulullah? Orang yang taat gitu kok masuk neraka? Itulah bangkrut dia. Karena dia tidak bagus hubungannya dengan manusia. Tidak mau saling berbagi. Ada harta tapi tidak mau berbagi dengan orang yang kekurangan. Kaum du'afa diterlantarkan. Ibadah selama ini sia-sia begitu jadinya. Sia-sia. Allah itu tidak mau ibadah orang seperti itu. Jadi sebenarnya ibadah yang dilaksanakan itu dalam rangka membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang peduli terhadap orang lain. Itulah sebetulnya mana ibadah mahal. Contoh, syahadat. Tiap hari kita syahadat minimal 9 kali. Pengaruh syahadat itu apa? Kita hidup ini harus bisa mencintai Allah dan Rasul di atas segala cinta yang ada di dunia. Yang kedua, sholat. Orang yang sholat itu mampu membentengi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholat itu dapat menolong sesama. Maka Nabi pernah mengatakan, belum beriman seorang kamu jika tetanggamu lapar tapi kamu tidak peduli. Walau bagaimana hebatnya sholat, puasa, zakatmu, tapi karena kau tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan, nggak ada di sisi Allah itu nilai ibadahnya. Biasa sekali, itulah dia pentingnya kita dalam berzakat ya Ustadz ya. Ini luar biasa, Islam itu mengajarkan kita untuk berbagi kepada sesama umat manusia, bukan hanya kepada Allah saja ya pemirsa ya. Jadi memang hablum minallah juga hablum minanas tetap harus kita jaga, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Dr. Andes Haji Burhanuddin MAG yang telah meluangkan waktunya berbagi bersama kita di sini. Mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu kita bersama ya pemirsa ya, bisa menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, selamat menjalankan ibadah puasa dan mudah-mudahan puasa kita lancar sampai dengan akhir Ramadan nanti ya pemirsa ya. Terima kasih dan tetap saksikan kami di Art Media Official dan jangan lupa komen di kolom komentar dan juga like dan juga share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.